Ketika kita telah selesai membicarakan terkait Budi Utomo dan Jong Java, Jong Sumatera hingga Marta Christina Hahu hingga yang terakhir adalah Suhoki, maka yang perlu kita pikirkan adalah sejarah masa lalu, yaitu terkait bagaimana mereka dapat menciptakan banyak manusia seperti itu, yang banyak menciptakan gerakan-gerakan seperti itu. Seperti biasa, ketika Anda memiliki pertanyaan, maka selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana setiap pertanyaan yang Anda berikan akan terjawab melalui channel ini. Sejarah bagaimana terwujudnya berbagai macam pemuda yang menjadi inisiator atau inisiator muda, terbangunnya jejaring-jejaring muda yang nantinya mewujudkan Sumpah Pemuda dan juga kemerdekaan Indonesia Raya. Kemerdekaan Indonesia kan tidak luput dari pergerakan para pemuda yang menculik Soekarno dan juga Hatta di Rengas Dengklok. Jadi berasal dari sejarah, kita perlu juga melakukan sebuah refleksi, mempelajari ulang atau mengevaluasi terkait hal apa saja yang telah kita lakukan selama hari ini sampai hari ini. Sebagai pemuda, pemikiran-pemikiran terkait hal negara, hal kemajuan negara kita atau nasionalisme kita itu perlu kita tanyakan. Kita seringkali bertanya atau hanya hidup dalam keberlanjutan teknologi atau arus teknologi seperti ini. Setiap pagi scroll TikTok, siang scroll TikTok, pagi scroll IG, WA, Facebook, siang IG, Facebook, WA, dan terus sampai malam. Tidak ada yang kita lakukan, hanya saja melakukan hal-hal wajib seperti mengerjakan tugas, mengerjakan PR dan lain-lain. Tentunya ketika ditanya apa kegiatan kita hanya dapat menjawabnya dengan sibuk. Kita punya kesibukan, tetapi kita tidak bertanya kesibukan penting apa yang kita lakukan. Itulah yang dulu dilakukan oleh para pemuda zaman dahulu. Teknologi ada, tapi mereka juga memanfaatkannya karena teknologi mereka anggap sebagai alat. Berdasarkan dari sejarah yang mereka miliki, pemikiran mereka adalah untuk melampaui zaman mereka, yaitu bagaimana mereka sebagai makhluk yang hidup dalam dunia penjajahan Belanda era itu ingin hidup dalam kemerdekaan. Yaitu kemerdekaan apa? Kemerdekaan pikirannya yang terutama adalah bagaimana cara mereka mengelola dan juga menggunakan pikiran mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kolektivitas antara masyarakat, yaitu adalah wujud kemerdekaan yang wajib dihirup oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan sejarah kita perlu berpikir, yaitu dan juga mengelola bagaimana pemuda dulu berperan penting dalam pewujudan NKRI harga mati. Lalu berdasarkan hari ini atau melihat realitas hari ini, apa yang kita perlukan? Karena kita sudah tidak merdeka, karena kita sudah bukan dalam era penjajahan lagi. Jadi adalah bagaimana cara kita tidak terjajah oleh diri sendiri pada saat ini. Bagaimana kita turut mendeklarasikan suatu ide, suatu informasi, yaitu bagaimana dapat memikat orang lain untuk terus tergerak dan juga tidak hidup dalam matinya realitas ini. Mari teman-teman, sebagai seorang pemuda, kita saling berjuang untuk mempelajari sejarah-sejarah yang lalu dan juga mempraktikkannya atau menjadikannya suatu pertimbangan dalam era hari ini. Seperti biasa, mari kita bahas hal-hal yang lain di esok hari. Salam channel Pusat Lumbung.